Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal jannata liman ittaqa wa khalaqan nara liman 'asa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzun ni'ami wal fadaili allati la tuhsa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi asrahu Allahu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladhi sabbahat fi kaffihi al-hasa wa ala alihi wa ashabihi ahli at-tuqa wan naqa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami ayatihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat, al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kami hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Ikhlas serta para pengurus masjid, hadirin jamaah sekalian yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, puja dan puji serta syukur sudah sepatutnya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada hentinya. Allah terus menerus mencurahkan, melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tiada sedetik pun Allah menghentikan curahan nikmat-Nya kepada kita. Oleh sebab itu sudah sepatutnya kita selalu bersyukur, berzikir, ingat selalu kepada Allah Sang pemberi nikmat, kapanpun, dimanapun kita berada. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Sayyidil Wujud wa afdali kulli mawjud, sahibil karami wal jud, atwa'il ibadi ilallahil ma'bud, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang kelak di hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, perkenalkan dan perkenankan Al-Fakir. Alhamdulillah diundang bersilaturahim bersama saudara-saudara Al-Fakir di sini. Al-Fakir bernama Taufik Hidayat, tinggal di Cipinang Besar Selatan, nggak jauh dari sini, ya di dekat Pasar Ciplak. Alhamdulillah berkat wasilah seorang saudara kami, Al-Fakir bisa diundang berkunjung bersilaturahmi bersama saudara-saudara Al-Fakir di Masjid Nurul Ikhlas ini. Alhamdulillah wa syukurlah, dalam kesempatan pagi hari ini Al-Fakir diberi amanat untuk menyampaikan sebuah kajian. Al-Fakir sampaikan kajian berupa kajian tafsir tematik
tafsir tematik yang referensi dan rujukannya Al-Fakir ambil dari kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim karya Asy-Syaikh Abi Fida Ismail bin Umar bin Katsir Ad-Dimashqi yang dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Tema yang Al-Fakir angkat pada pagi hari ini yaitu tentang kriteria hamba-hamba Allah yang sejati. Seperti apakah kriteria hamba Allah yang sejati itu akan kita ketahui nanti. Oleh karena itu marilah kita buka ta'lim kita pada hari ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada pagi hari ini walaupun menahan ngantuk yang luar biasa, kumpulnya kita insyaallah membawa berkah, membawa rahmat, bukan kumpul yang sia-sia. Insyaallah tercatat sebagai amal ibadah yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di majlis ta'lim afdhalu min alfi rakaatin salat sunnah. Duduk kita di majlis ta'lim itu pahalanya lebih besar daripada salat sunnah 1000 rakaat. Al-Fakir jujur seumur hidup belum pernah salat sunnah sampai 1000 rakaat. Nah, insyaallah kita hadir di majlis ta'lim mendapatkan pahala lebih dari itu. Mari kita buka dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli surah wa ma'mul wa ila hadratir rasul Sayyidina Muhammadin Nabi Fatimah al-Batul wa biniyatil sihah wal afiyah was salamah wal barakah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari kita awali dengan salawat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin jemaah sekalian yang saya hormati, kajian kita pada pagi hari ini Al-Fakir ambil temanya tentang kriteria hamba-hamba Allah yang sejati, yaitu diambil dari surat Al-Furqan ayat 63 sampai akhir surat tersebut, yaitu ayat ke-77. Sebetulnya Al-Fakir sudah siapkan materinya, cuma mau nge-print ternyata printernya rusak. Jadi pengennya sih di print di fotokopi atau dibagiin gitu. Tapi tadi sempat saya share, mudah-mudahan bisa di-share di grup WhatsApp via handphone. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, kita udah memasuki ya lebih dari
seminggu ya, dan hari ke-10 ya, 10 atau 11 ya. Saya kan 11 ya, nggak ngitungin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan lahir batin, sehat jasmani rohani, berikan kekuatan fisik dan mental oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap bisa menuntaskan ibadah puasa kita sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan tidak terputus di tengah jalan, tidak mandek di tengah bulan, full sampai akhir Ramadan. Full puasanya, full tarawihnya, full tadarusnya, full pahalanya. Amin ya rabbal. Kecuali kaum ibu biasa ada tamunya ya, susah untuk bisa full ya Bu ya. Ya insya Allah pahalanya tidak kurang. Memang kewajiban berpuasa itu kewajiban yang berulang-ulang tiap tahun. Ada puasa yang berulang, bulannya sama, tanggalnya sama, harinya bisa berganti, tahun bisa berganti, yaitu puasa Ramadan. Bulannya di bulan Ramadan, tanggalnya tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Ada juga puasa yang harinya bisa berganti beda-beda, tanggalnya tetap ya, bulannya tetap, yaitu puasa sunnah hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Harinya bisa berubah-ubah, berganti-ganti, tapi tanggalnya tetap 9, bulannya tetap bulan Zulhijjah. Saat saudara kita kaum muslimin sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah, nah kita yang tidak haji disunahkan berpuasa Arafah. Tanggalnya tetap, bulannya tetap, harinya bisa berganti berubah, tahunnya bisa berganti. Ada juga puasa yang tanggalnya tetap, bulannya bisa berganti, harinya bisa berganti, tahunnya berganti berubah-ubah, tapi tanggalnya tetap. Kira-kira puasa apa nih Pak Bu? Tanggalnya itu aja tiap bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Hijriah, disebut dengan puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih, hari di saat bulan sedang bersinar terang, bulan purnama, cahayanya putih, makanya disebut Ayyamul Bid, hari-hari bercahaya putih. 13, 14, 15. Ada juga puasa yang harinya tetap, tanggalnya bisa berubah, bulannya berubah berganti, tahunnya berganti, tapi harinya tetap, hari itu aja. Puasa sunnah Senin dan Kamis. Alhamdulillah, itu sunnah Rasul. Nabi selalu melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis, karena hari Senin beliau dilahirkan, hari Senin beliau dibangkitkan, diutus menjadi Rasul, hari Senin beliau wafat, dan hari Kamis adalah hari saat amal ibadah kita disetorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjalani puasa itu, baik puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Mudah-mudahan dengan ibadah kita ikhlas lillahi ta'ala atas dasar imanan wa ihtisaban, mengharap ridha Allah, bisa menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang sejati. Amin ya rabbal. Pertanyaannya mungkin perlu kita ketahui, bagaimana sih kriteria hamba-hamba Allah yang sejati itu? Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang ciri, sifat-sifat atau kriteria hamba-hamba Allah yang sejati, yang benar-benar menghambakan diri hanya kepada Allah, bukan menghambakan kepada yang lain selain dari Allah. Ciri-ciri hamba Allah yang sejati tersebut Allah tuangkan dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 77, sampai akhir surat tersebut. Ini kalau ada yang sudah dapat share filenya bisa dilihat bunyi ayatnya. Kita Al-Bakir bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ayat 63. Wa ibadur rahman, jadi hamba-hamba Allah yang sejati, hamba Allah yang sholihin, yang muttaqin, Allah sebut dengan istilah ibadur rahman. Ya, kemudian kita termasuk ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Siapa itu ibadur rahman? Ciri pertama di sini Allah gambarkan, allazina yamshuna 'alal ardi hauna,
yaitu orang-orang yang apabila dia berjalan di atas permukaan bumi ini hauna, dengan rendah hati, tenang, tawadhu, tidak angkuh, tidak sombong. Hauna, low profile, rendah hati, bukan rendah diri Pak Bu, beda istilahnya. Rendah hati itu orang tawadhu, tidak angkuh, tidak sombong, tidak congkak, tidak takabur, itu rendah hati. Dan kalau rendah diri, minder itu, kurang pede, nggak percaya diri. Nah, kita hamba Allah yang sejati, orang yang berjalan di atas permukaan bumi ini dengan tawadhu, tidak angkuh, tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila hamba Allah yang sejati ini diejek, dikata-katain oleh orang-orang yang bodoh, orang jahil, mereka tidak balas ngatain, mereka tidak balas mengejek. Qalu salama, melainkan mereka berkata, membalasnya dengan perkataan yang baik yang mengandung kedamaian, tidak temperamental, tidak mudah emosi, diajak sedikit aja naik pitam gulung tangan, tolak pinggang, enggak. Hamba Allah sejati pandai menahan emosinya, pandai mengendalikan amarahnya, enggak mudah terpancing emosinya. Walaupun dikatain, diejek, dicemooh, dihina, dihujat oleh orang-orang bodoh, tetap sabar. Qalu salama, tetap berkata dengan perkataan yang baik. Jadi mudah menahan emosi, tidak pemarah, pemaaf, memaafkan orang yang mengejeknya, memaafkan orang yang mencemoohnya. Memang ini dua sifat yang sangat baik, terpuji, yang disebutkan secara bergandengan, yaitu sifat tawadhu dan sifat pemaaf. Dua sifat ini bisa kita umpamakan seperti dua sisi mata uang yang dua-duanya berlaku, nggak bisa dipisahkan. Kita ada punya uang 100.000, kalau cuma sebelah gambarnya, sebelahnya kosong, nggak laku, kalau dibeliin apapun nggak laku. Orang yang tawadhu biasanya pemaaf. Orang yang pemaaf biasanya tawadhu, nggak angkuh, nggak sombong. Nah, jadi ciri hamba Allah yang pertama yaitu adalah orang yang tawadhu, tidak angkuh dan tidak sombong. Kata Syekh Ibnu Katsir, makna hauna di sini, ya, hazihi sifatul ibadillahil mu'minin allazina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibnu Katsir menjelaskan makna hauna di sini ai bisakinatin wa waqarin min ghairi jabriyatin wala istikbarin. Sakinah, dia tenang, bawaannya tenang. Hamba Allah yang tawadhu itu bawaannya tenang, enggak gerusuk, enggak beringas, enggak berangasan, enggak temperamental, sakinah, ya. Waqar, tetap menjaga wibawa, walaupun tawadhu tetap dia berwibawa. Min ghairi jabariyah, enggak sombong, enggak angkuh, wala istikbarin, dan tidak takabur. Ya, memang sifat takabur lawan dari tawadhu. Tawadhu rendah hati, takabur tinggi hati. Takabur itu bahkan sifat angkuh atau sombong, itu dalam kitab disebutkan al-kibr atau takabur itu adalah awwalu dzambin usiyallahu bihi. Dosa yang pertama yang diperbuat makhluk kepada Khaliqnya, yakni kepada Allah, yaitu dosa sombong, al-kibr atau takabur. Itu awwalu dzambin, dosa pertama tuh yang diperbuat oleh makhluk kepada Khaliqnya, kepada Allah, yaitu dosa sombong, dosa angkuh. Kira-kira dosanya siapa nih Pak? Iblis laknatullah alaihi. Padahal Iblis dulu makhluk yang paling baik, paling bagus, paling cakep di surga, di tempatnya Allah. Kenapa Iblis vonis sesat ketika Allah perintahkan Iblis sujud menghormat kepada Nabi Adam? Iblis enggak mau, menolak. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggak mau dia. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu enggak mau sujud menghormat kepada Nabi Adam, wahai Iblis? Apa jawaban dia? Qala ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Api lebih mulia dari tanah. Ngapain aku harus sujud kepada orang yang lebih hina daripada aku?
sombong. Tuh, akhirnya iblis diusir oleh Allah dari surga karena sombong. Iblis diusir dari surga karena sombong. Lah kita belum masuk surga aja udah sombong. Nauzubillah min. Bahaya, sedikit aja ada rasa sombong dalam hati kita bisa menghalangi kita masuk surga Allah. Kata Nabi dalam hadisnya, beliau mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu khardalin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sedikit saja sebesar biji sawi daripada rasa sombong. Nauzubillah min dzalik. Tuh. Ya, awal dzambin, dosa pertama tuh, dosa sombong. Ya, ini dosanya iblis laknatullah alaihi. Ya memang kalau kita mau introspeksi diri, termasuk saya, pada dasarnya memang dalam tiap-tiap diri kita, tiap-tiap manusia itu ada potensi untuk bisa menjadi orang yang sombong, angkuh. Ada potensi, Pak. Dalam diri kita ini ada potensi untuk bisa menjadi orang yang sombong, takabur. Apalagi bila seseorang itu berhadapan dengan orang yang status sosialnya lebih rendah, umpamanya pejabat tinggi, bisa dihinggapi rasa sombong ketika dia berhadapan dengan rakyat jelata. Orang kaya raya bisa dihinggapi rasa sombong ketika berhadapan dengan orang miskin. Orang yang alim, ulama, kiai, ustadz yang tinggi ilmunya bisa dihinggapi rasa sombong ketika berhadapan dengan orang yang bodoh. Rasa sombong bisa menghinggapi siapa saja. Oleh karena itu kita banyak-banyak beristighfar ketika kita muncul ujub sombong, bangga terhadap diri, buru-buru istighfar supaya teredam, jangan sampai kesombongan itu keluar muncul dari diri kita. Hamba Allah yang sejati adalah orang yang tawadhu, tidak angkuh dan tidak sombong, dan tidak mudah marah, tidak temperamental apabila diejek, dicemooh, dihujat, dikata-katain oleh orang yang bodoh. Itu ayat 63. Kemudian ciri yang kedua, ayat berikutnya, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, yaitu orang-orang yang bangun di tengah malam, khususnya sepertiga malam terakhir, bangun di tengah malam, sujjadan wa qiyama. Lirabbihim sujjadan wa qiyama, sujud dan berdiri salat untuk menghadap Tuhan. Tuh, orang yang disebut sebagai hamba Allah sejati rajin sholat malamnya, Pak, rajin tahajudnya, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, rutin, walaupun mungkin nggak banyak, ya minimal 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau 6 rakaat sholat tahajud. Apalagi kalau bulan Ramadan, ya alhamdulillah ada tambahan sholat sunnah tarawih dan witir. Ya, ada yang 8 rakaat tarawihnya plus 3 jadi 11 witir. Ada yang 20 rakaat plus 3 jadi 23. Silakan, boleh pilih yang mana saja. Bahkan kalau kita menteladani sholat malamnya Rasulullah, mungkin berat ya, gak sanggup kita. Beliau sholat malam sampai bengkak kakinya itu, sampai bengkak. Ini hadis riwayat dari Aisyah, istri beliau. Ya, Nabi sholat, istri beliau Aisyah mau tidur, Nabi dalam keadaan sholat. Di tengah malam Aisyah mendusin, bangun lihat Nabi masih sholat. Di akhir malam menjelang subuh Aisyah bangun lihat Nabi masih sholat juga. Berapa rakaat? Wallahu alam, udah puluhan rakaat. Sampai Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bukankah dosa engkau sudah diampuni oleh Allah yang terdahulu dan yang akan datang? Mengapa engkau sholat sampai begini, sampai kakimu bengkak menahan beban badannya? Jawabannya singkat dari Rasul. Apa jawaban Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak senang kalau aku ini menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Jadi tanda syukurnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak menunaikan ibadah salat sebagai tanda syukur. Hamba Allah yang sejati rajin salat malamnya. Ya, nanti mudah-mudahan setelah Ramadan kita tidak berkurang kualitas dan kuantitas ibadah kita, ya, kualitas dan kuantitas ibadah kita yang biasa sebelum sahur bangun jam 3, ya, jam 3 pas tuh bangun sahur tuh, jam 3 salat sunnah tahajud, salat sunnah hajat, setelah itu sahur.
Ya jam 4 sahur sedang gitu, nggak lama subuh. Ya kalau sahurnya jam 2, nanti jam 7 pagi udah keburu lapar lagi. Gitu. Hamba Allah sejati rajin sholat malamnya, tahajudnya dan sholat sunnah lainnya. Di Quran kan ada tuh perintahnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka maqam rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hendaklah kamu bangun tahajud menghadap Allah. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kamu, Allah tempatkan ke tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau anak-anak santri di pesantren itu memang diwajibkan, bukan lagi sunnah tapi sudah setengah wajib bangun tiap malam, tiap harinya jam 3 dibangunin sholat tahajud. Katanya itu jimatnya santri, kata santri gitu. Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang berikutnya ayat 65 Allah berfirman, kriteria berikutnya yaitu hamba Allah yang sejati. Kata Allah, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Walladzina yaquluna, dan orang-orang yang berkata, berdoa kepada Allah, rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam, ya Allah jauhkanlah kami, hindarkanlah kami, selamatkan kami, jaga peliharalah kami dari azab neraka jahannam. Inna azabaha kana gharama, sesungguhnya azab neraka jahannam itu adalah kebinasaan yang kekal abadi selamanya. Nauzubillah min. Nah, kita kan tiap habis sholat selalu baca doa gitu tuh. Di ujung doa satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa artinya wa qina azabannar? Peliharalah kami, jagalah kami, hindarkan kami dari azab api neraka. Bahkan doa mau makan aja juga sama ya. Doa mau makan ujungnya itu tuh, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami dari makanan yang kau berikan dan minuman yang kau berikan, dan jauhkan kami, jaga kami dari azab api neraka. Dalam doa kita selalu minta kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Tapi sayang, khawatir kadang kita suka khilaf. Mulut kita selalu berdoa minta dihindarkan dari azab api neraka, tapi terkadang kita khilaf, kita lalai, kita lupa, justru sering mengucapkan perkataan, melakukan perbuatan yang justru bisa membuat kita terjerumus ke dalam lembah siksa api neraka. Nauzubillah. Enggak sadar kadang mulut kita menggunjing orang, mencaci maki orang, menyakiti hati orang, melukai hati orang, gibah, ngomongin aib orang. Enggak sadar tuh mulut kita bisa menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Padahal kita berdoa, Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam wa qina 'adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Tapi mulut kita kadang enggak terjaga, kadang enggak terkontrol, fitnah orang, atau perbuatan kita enggak kita sadari khilaf, ya perbuatan kita menganiaya orang, memukul orang, mengambil hak milik orang lain, korupsi dan lain sebagainya. Perbuatan kita bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Padahal kita berdoa minta dihindarkan. Bagaimana bisa dihindarkan? Perbuatanmu, ucapanmu itu bisa menjerumuskan kamu ke dalam api neraka. Alhamdulillah kita beruntung Allah kasih kewajiban berpuasa. Dengan berpuasa kita bisa tahan semua itu. Bisa tahan, kita jaga mulut kita, jaga tangan kita, jaga mata kita, jangan sembarangan. Mudah-mudahan sih bukan hanya di Ramadan saja kita bisa jaga itu semuanya. Di luar Ramadan pun efeknya terus berpengaruh, tidak hilang hanya dalam 1 bulan. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah sejati selalu bermohon perlindungan kepada Allah dari azab api neraka. Berikutnya, inna hasad mustaqarra wa muqama. Api neraka jahanam adalah seburuk-buruknya tempat tinggal, kata Allah. Seburuk-buruk tempat tinggal. Neraka yang paling bawah, neraka yang paling dahsyat yaitu neraka jahannam. Kalau surga yang paling tinggi yaitu surga Firdaus, Jannatul Firdausi nuzula. Allah siapkan surga Firdaus untuk hamba Allah yang beriman dan beramal saleh. Itu janji Allah.
Kita wajib percaya dengan janji Allah. Kenapa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Kalau janji manusia sih, ya kita boleh percaya, boleh tidak. Ya kadang sulit juga kita mempercaya dengan janji manusia. Begitu mudahnya berjanji, begitu mudah pula dia ingkari, seperti semudah membalik telapak tangan. Ya itulah manusia. Ya, apalagi kalau musim kampanye, oh tebar janji-janji di mana-mana. Tapi nanti akan ditagih janji itu. Ya, Allah janjikan surga Firdaus bagi siapa? Lihat di akhir surat Al-Kahfi Allah berfirman, Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus nuzula, sebagai tempat tinggal. Tuh dikasih rumah kita, disiapin kapling ya, rumah di surga Firdaus oleh Allah. Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Mereka kekal di dalam surga Firdaus, la yabghuna 'anha hiwala, enggak mau pindah, enggak mau udah betah di dalam surga Firdaus. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bisa dapat anugerah, bisa diberikan tempat tinggal di surga Firdaus. Amin ya rabbal. Berikutnya kata Allah, ciri atau kriteria hamba Allah sejati, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina idza anfaqu, hamba Allah sejati yaitu orang-orang yang idza anfaqu, apabila dia menginfakkan, membelanjakan hartanya, lam yusrifu, enggak boros, enggak bersifat boros, tidak menghambur-hamburkan harta untuk yang sia-sia, ya. Lam yusrifu, enggak berlebihan, walam yaqturu, tapi enggak juga pelit, enggak ngepel. Boros enggak, pelit juga enggak. Apa kata Allah? Wa kana baina zalika qawama, akan tapi mengambil jalan tengah dari dua itu, antara boros dan pelit. Ambil jalan tengahnya, yaitu dengan bersikap hemat. Wa kana baina zalika qawama, hemat atau irit. Tapi memang kadang Pak, mohon maaf, batasan antara irit dengan pelit itu sangat tipis. Ya Bu ya, kaum ibu paling paham nih, paling paham kaum ibu nih. Batasan antara irit dengan pelit tipis amat gitu batasannya, ya Pak ya. Tipis batas antara irit dengan pelit. Kadang bisa menyebabkan orang salah paham, salah sangka gitu. Jadi suuzon jadinya. Itu orang pelit banget sih, padahal dia lagi irit, lagi berusaha berhemat gitu kan. Kita nggak tahu kan. Ya, ada kalanya orang sedang berhemat, sedang ngirit, dinilainya pelit banget sih gitu. Lampu depan nggak mau dinyalain gitu. Yang kita memang susah juga membedakan antara irit dengan pelit, tapi ya tergantung kebersihan hati orang yang menilainya. Emang tipis batasannya, sangat tipis. Barangkali misal Fakir contohkan seperti ini, umpama di rumah kita ada katakanlah 10 lampu. Kalau malam kita nyalakan tentu. Kalau semua lampu itu malam hari dimatikan, itu jelas bukan ngirit namanya, itu pelit. Masa gelap-gelapan, padahal ada lampu nggak boleh nyalain. 10 lampu semua dimatiin gelap-gelapan, jelas itu bukan ngirit, itu namanya pelit. Atau sebaliknya, 10 lampu semuanya dinyalain sampai ruang kosong, gudang yang nggak ada orangnya, nggak ditempati, dinyalakan juga, itu boros, pemborosan. Bagaimana ambil jalan tengahnya antara boros dengan pelit? Ya mungkin cukup kita menghidupkan 5 atau 6 buah lampu saja sesuai dengan kebutuhan. Nah itu baru hemat namanya. Jadi nggak boros, nggak juga pelit gitu. Memang tipis batasan. Hamba Allah sejati, lam yusrifu, tidak boros, tidak berlebih-lebihan dalam belanja, walam yaqturu, dan tidak juga pelit. Memang nih, mohon maaf Bapak Ibu, terutama kaum ibu nih, mohon maaf ya, yang suka shopping ya. Kalau kita perhatikan fenomena gaya hidup masyarakat kita sekarang, itu emang benar-benar sangat-sangat konsumtif ya, sangat konsumtif sekali gitu. Mereka gemar berbelanja, shopping, beli ini beli itu,
belanja ini belanja itu, promo ada promo kejar, ya borong sana borong sini. Kalau barang-barang yang dibelanjakan itu memang kebutuhan pokok sehari-hari, emang itu sepatutnya, udah seharusnya dibeli. Tapi kalau yang barang-barang nggak diperlukan, sampai barang-barangnya sebetulnya dia nggak perlu barang itu dibeli juga karena ikut-ikutan yang lagi ngetren, lagi booming. Oh kalau nggak beli kayaknya gengsi nih, beli juga tuh barang-barang itu. Padahal dia nggak butuh barang itu, cuma ikut-ikutan lagi ngetren. Nah, itu kan boros namanya. Boros, nggak perlu kok dibeli gitu. Nah kalau sudah sampai kejadian kayak gini, ingat ada satu pepatah Arab mengatakan, man ishtara ma la yahtaj ba'a ma yahtaj. Siapa orang yang selalu membeli sesuatu barang-barang yang sebetulnya dia nggak butuhkan, ingat suatu saat dia akan menjual barang yang masih dia butuhkan. Nauzubillah min dzalik. Siapa orang yang selalu belanja beli barang-barang yang dia nggak butuhkan, sebetulnya nggak perlu tapi dibeli juga, ingat suatu saat dia akan menjual barang yang masih dia butuhkan, alias jatuh pailit. Auzubillah. Jadi hamba Allah sejati hemat dalam membelanjakan hartanya, hemat dan pandai mengatur keuangannya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, yang berikutnya Allah jelaskan lagi ciri-ciri hamba Allah yang sejati pada ayat berikutnya, yaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Nah, ini ayat ke 68 ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang tidak menyembah selain daripada Allah. Tidak menyembah selain daripada Allah, ilahan akhar, Tuhan yang lain. Ini mohon maaf, kalau kemusyrikan yang kesirikan yang akbar, yang besar, itu insya Allah mudah-mudahan bisa kita hindari. Yang dikhawatirkan oleh Nabi terjadi pada umat Nabi, yaitu asyirkul asghar, kemusyrikan yang kecil. Yang jelas kita alhamdulillah diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah menjadi seorang muslim, mukmin, dan kita hanya menyembah kepada Allah, bukan kepada yang selain daripada Allah. Jadi ada kalanya kadang kita suka menghambakan juga kepada yang lain daripada selain Allah. Seorang bisa menjadi hamba harta, bisa menjadi hamba jabatan, bisa menjadi hamba pangkat, hamba dunia, budak dunia, dan bahkan tidak sedikit seorang yang rela menjadi hamba setan, bersekutu dengan setan dalam mencari penghidupannya. Nauzubillah min. Kalau dalam istilah di kita ada pesugihan apa Pak ya Pak ya? Pesugihan ya. Ada orang yang rela menjadi budak setan, bersekutu dengan setan untuk mendapatkan harta kekayaan. Nauzubillah min dzalik. Dia tekan kontrak dengan setan, nanti kan minta tumbal tuh setannya, tumbal pesugihan, itu macam-macam itu. Bentuk-bentuk pesugihan itu. Ada yang jadi babi ngepet, ya Pak ya. Alhamdulillah, ada yang pakai tuyul, merah tuyul, ada yang ngipri monyet, ada siluman monyet segala macam. Ya memang itu, ya kalau mau dianggap klinik ya klinik, berbau mistik ya klinik. Tapi memang itu ada, memang ada orang yang bersekutu dengan setan untuk mendapatkan kekayaan duniawi, ada itu. Yang seperti itu udah nggak bisa lagi disebut dengan hamba Allah lagi, ya. Udah keluar kufur, lepas imannya. Hamba Allah sejati la yad'una ma'allahi ilahan akhar, enggak menyembah yang lain selain daripada Allah, tidak menyembah Tuhan yang lain. Walaupun demikian, kita juga tetap enggak boleh menghina agama lain, orang lain yang menyembah selain daripada Allah. Ya, ada sudah mungkin orang lain beragama Buddha, menyembah patung atau agama Nasrani, mempertuhankan Yesus dan lain sebagainya. Kita nggak boleh menghina Tuhan-Tuhan mereka, ya.
Allah larang tuh. Kata Allah dalam Al-Quran, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha bighairi ilmin adwan bighairi ilmin. Jangan kamu mencaci maki, menghina Tuhan-Tuhan sesembahan agama lain. Nggak boleh kita menghina. Misalkan kita lihat patung Buddha, sembahan orang Buddha tuh patung-patung apa yang di Thailand tuh. Al-Fakir pernah ke Thailand studi banding. Itu macam-macam patung-patung Buddha itu di tempat sembahyangnya mereka itu. Ada Al-Fakir liatin patung kayak begini nih. Tiduran selonjoran kakinya begini. Sempat terpikir dalam hati, kok Tuhan nyantai banget ini. Udah itu nggak terucap gitu. Nggak boleh, dalam hati aja nggak boleh kita menghina. Ya, astagfirullahaladzim. Cuman aneh aja gitu, kok Tuhan nyantai banget gitu ya. Ada di Thailand tuh, ya di Bangkok di mana? Jadi ya di tempat-tempat pemujaan mereka itu. Kita nggak boleh menghina Tuhan sesembahan agama lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu menghina Tuhan sesembahan agama lain selain daripada Allah. Ya, walaupun kita mengingkari, tidak percaya dengan Tuhan mereka, tapi nggak boleh menghina. Umpama kita lihat di gereja Tuhannya mereka Yesus yang dipertuhankan oleh mereka disalib, kan disalib udah tuh di gereja, disalib dan pakai baju. Gak boleh kita hina, kok Tuhan begitu disalib, bagaimana dia bisa nyelamatin kita, dia aja nggak bisa selamatin dirinya. Nggak boleh, nggak boleh kita menghina. Tuhan nggak pakai baju itu, nggak masuk angin apa ntar? Nggak boleh, ya jangan. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kenapa kita dilarang oleh Allah menghina Tuhan sesembahan agama lain? Nanti mereka akan balik menghina Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Maka mereka akan balik menghina Allah adwan itu dengan penuh permusuhan, bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Tapi kalau memang mau berdebat, berdiskusi tentang teologi, ya silakan kemukakan argumen. Ini kajian-kajian ilmiah tentang teologi, misalnya tentang ketuhanan dalam forum diskusi, silakan, boleh kita berdebat. Umpama kan kita mengklaim katakanlah orang Buddha atau agama lain menyembah Tuhan, katakanlah patung wujudnya. Kamu kok nyembah patung? Patung kan nggak bisa berbuat apa-apa. La yadurruka wa la yanfa'uka, nggak bisa memberi mudarat, nggak bisa memberi manfaat, kok disembah-sembah. Ngapain sih kamu nyembah patung? Patung batu, patung besi, patung kayu. Kan mereka bisa mendebat kita berbalik. Apa kalian orang Islam juga sama? Kami lihat kalian nyembah batu. Malah wujud batu kalian yang kalian sembah itu bentuknya kotak hitam, namanya Ka'bah, adanya di Mekah. Tuh, bisa jadi kan orang berdebat seperti itu. Agama lain mengklaim kita orang Islam menyembah Ka'bah, menyembah batu, ya kan? Berwujud kotak kubus, namanya Ka'bah, adanya di Mekah. Bisa jadi orang lain mengklaim begitu. Loh, kita bisa berdebat. Kita bisa berargumen bahwa kami tidak menyembah Ka'bah. Perintah Allah adalah falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Allah pemilik Ka'bah ini. Jadi kami bukan menyembah Ka'bah, tapi kami menyembah Allah pemilik yang memiliki Ka'bah ini, rabb hadzal bait. Ka'bah sebagai patokan saja, patokan arah kami beribadah, sholat sebagai kiblat kami. Jadi bukan kami menyembah Ka'bah. Nah, mereka bisa aja mendebat kembali, wah sama kalau gitu. Kami juga bukan menyembah patung-patung ini sebetulnya. Yang kami sembah adalah apa? Sang Buddha ya. Atau kalau agama Hindu ya Sang Hyang Widiwasa apa? Ya, ini sebagai patokan aja, sebagai hadapan kami aja, arah kami dalam sembahyang. Debat tuh kan, terjadi debat. Nah, kalau emang kita harus berdiskusi, berdebat dengan cara yang arif, dengan cara yang bijaksana, jangan gontok-gontokan. Keluarkan argumen, jangan sentimen. Yang namanya dakwah kan merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu pakai argumen, jangan sentimen, kan begitu. Ya, hamba Allah sejati istiqomah, hanya menyembah Allah. La yad'una ma'allahi
ilahan akhar, tidak menyembah yang lain daripada selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun. Hamba Allah sejati enggak akan sembarangan yaqtuluna an-nafs, membunuh orang lain. Allati harramallahu, yang diharamkan oleh Allah. Illa bil haqqi, kecuali dengan jalan yang benar, apa seperti kisos, hukuman mati, nah kan harus dibunuh tuh. Atau peperangan, itu kan harus membunuh. Nah itu boleh. Itu namanya bil haqqi, dengan jalan yang benar. Enggak boleh sembarangan membunuh orang, melukai, menumpahkan darah orang lain. Ini mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita lihat fenomena kehidupan sekarang, ya Allah, betapa nyawa manusia sangat murah banget ya Pak ya. Nyawa manusia sangat murah sekali seperti nyawa binatang. Begitu mudahnya orang menghabisi nyawa orang lain, membunuh orang lain. Bahkan terkadang hanya karena sebab yang sepele, hanya karena uang yang nggak seberapa besarnya, nyawa jadi taruhannya. Nauzubillah min, gampang banget orang bunuh, cuks, bacok, tebas, pakai celurit. Ada beberapa berita di TV itu baku carok deh, adu carok dengan gula ya, bawa celurit. Apalagi anak muda ada juga tuh, tawuran, bawa celurit gede-gede banget, samurai celurit. Terus ada yang tangannya putus. Di mana tuh? Di bawah flyover Kramat Jati, Pasar Bo, apa mana tuh kejadiannya itu? Ya, gue ya. Di mana? Pasar Bo ya? Tangannya putus di jalanan, ngeri banget ya Allah Karim. Belum lagi yang bersimbah darah, bermandikan darah. Begitu mudahnya nih udah. Aduh ya Allah, apa emang bangsa kita udah mulai menjadi bangsa yang berdarah dingin gitu? Berdarah dingin, nauzubillah min dzalik. Ini yang pengaruh teknologi, pengaruh budaya barat, pengaruh akulturasi budaya asing yang mempengaruhi budaya kita, kekerasan, sadisme dan lain sebagainya. Itu sulit dibendung dengan adanya teknologi, apalagi ada Android, handphone di dunia dalam genggaman, sulit dibendung. Nggak akan bisa kita bendung sekuat apapun. Lantas usaha kita sebagai orang tua bagaimana? Filternya yang kita perkuat. Yang kita perkuat adalah bentengnya, perisainya, filter anak-anak kita benteng, kita filter, kita kasih tameng perisai yang kuat untuk mengkanter semua pengaruh-pengaruh negatif dari luar itu. Perisainya kita perkuat. Perisai yang terkuat adalah perisai agama. Sejak kecil kita didik, tanamkan keimanan, tanamkan keyakinan yang kuat, ajarkan agama, didik agama, dan tanamkan rasa muraqabah, rasa merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri Pak, lihat fenomena sekarang, gampang banget anak pada tawuran, bawa celurit, bawa pedang, samurai, golok, ya Allah. Anak-anak bocah baru gede itu ABG ya Pak ya. Kenapa bisa gede? Sok-sokan jago-jagoan. Hamba Allah jadi la yaqtulunan nafs, gak sembarangan membunuh orang, melukai orang, menumpahkan darah orang. Wala yaznun, dan tidak sembarangan berzina, tidak mau berzina. Nauzubillah min dzalik. Allah udah larang keras perbuatan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Kalau seorang laki-laki punya hasad kepada wanita, wanita punya hasad kepada laki-laki, salurkan dengan jalan yang syar'i, melalui jalan pernikahan untuk memenuhi kebutuhan biologis masing-masing, bukan dengan cara berzina. Nauzubillah min dzalik. Zaman sekarang pergaulan anak muda, ya Allah, kita dilarang tuh, mendekatinya aja nggak boleh, kata Allah. Wala taqrabuz zina, ngedekatinnya aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Jangan disalah tafsirkan. Ada orang nyeleneh nafsirkan ayat ini, Pak, kan yang dilarang bunyinya wala taqrabu, jangan kamu deketin, bukan wala taqalu, jangan kamu kerjain. Kan yang dilarang ngedeketinnya, kalau ngerjainnya boleh berarti dong. Senayan yang gitu. Mendeketinnya aja nggak boleh, apalagi mengerjakannya. Kenapa? Kalau udah berani deket-deket zina, khawatir terjerumus langsung. Orang yang berani main di pinggir-pinggir jurang, khawatir akan nyemplung ke dalam jurang itu. Hati-hati. Apa yang termasuk perbuatan mendekati zina? Ya,
melihat pornografi, porno aksi, nonton film porno segala macam dan sebagainya. Itu termasuk takrabul zina. Makanya laki-laki ya perempuan juga sama disuruh ghaddul basar. Ghaddul basar, tundukkan pandanganmu. Gitu. Tundukkan pandangan supaya kita enggak terjerumus ke takrabul zina, mendekati zina. Gitu. Tapi memang kata Ustaz Das Al-Latif, susah payah juga kita menundukkan pandangan kalau berkeliaran wanita berpakaian seksi. Susah juga. Masa kita jalan nunduk terus, tiap listrik kutabrak, kata Ustaz Das Al-Latif. Nunduk terus, nabrak tembok. Serba salah memang. Sekuat tenaga setengah mati kita menjaga pandangan kita. Tapi kalau wanita berkeliaran, tolong kerjasamanya, jaga auratnya kaum wanita. Ya, jangan diumbar. Kata Ustaz Das Al-Latif, di depan ada paha terbuka, sebelah kiri ketiak kelihatan, sebelah kiri dada kelihatan. Macam mana mau ghaddul basar ini? Ya, dilihat dosa kata beliau, enggak dilihat barang bagus. Ya, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Ya, jangan memandang apalagi dengan syahwat saat berpuasa. Memandang dengan syahwat yang enggak halal, hilang pahala puasanya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Orang yang berzina, orang yang berzina itu keluar imannya. Orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang mabuk. Kata Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang yang berzina, ketika dia berzina, tidaklah dia dikatakan sebagai seorang mukmin. Orang yang yashrabu, minum mabuk-mabukan, minuman keras, ketika dia minum, dia tidak dikatakan sebagai seorang mukmin. Itu kata Nabi. Artinya apa? Lepas imannya. Lepas imannya. Orang yang sedang berzina itu orang yang nggak beriman, hilang imannya. Kalau dia masih punya iman, dia nggak akan mau berzina. Arti iman kan percaya kepada Allah, percaya bahwa Allah Maha melihat, Allah mengetahui apa yang kita perbuat. Malu kita berbuat dosa di hadapan Allah. Itu namanya rasa muraqabah tingkat tinggi. Kalau kita punya rasa muraqabah tingkat tinggi, nggak berani kita berbuat dosa, nggak mau kita berbuat maksiat, malu dilihat Allah. Mau minuman keras, Allah Maha melihat, nggak jadi, astagfirullah. Mau berjudi, Allah Maha melihat, Allah tahu perbuatan nggak jadi, kita sebut astagfirullah. Apalagi digoda wanita, mau berzina, Allah melihat, malu, nggak jadi, astagfirullah. Ya, orang yang berzina, mabuk minuman keras, ketika dia melakukan perbuatan dosa, imannya keluar, imannya lepas. Tapi yang mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, itu bukan mu'min. Artinya apa? Ketika dia berbuat dosa itu, berbuat maksiat itu, dia meninggal dunia, sudah bisa dipastikan meninggal dunia dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Lepas iman. Nabi yang katakan orang kayak gitu orang yang gak beriman. Kalau dia punya iman, dia gak akan berbuat dosa, gak akan mau berbuat maksiat, malu, Allah Maha melihat. Tuh, substansi dan esensi iman adalah muraqabah, merasa diawasi terus oleh Allah. Ini udah banyak ya, baik, udah selesai waktunya, kelamaan ya. Ya mohon maaf kalau waktunya. Sebetulnya masih ada beberapa lagi kriteria dari hamba-hamba Allah sejati. Mungkin nanti bisa kita kaji sendiri di surat Al-Furqan dari ayat 63 sampai dengan ayat ke-77. Karena waktunya sudah lewat waktu jam 6, kita cukupkan saja sampai di sini. Lebih kurangnya Al-Fakir mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan atau kurang enak didengar. Yang salah dari diri Al-Fakir sendiri, taufik hidayat. Kalau ada yang benar yang Al-Fakir sampaikan, semua datangnya dari Allah. Mari kita tutup kajian kita pagi hari ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.